Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil 'izzati walirasulihi walil mu'minin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i wal amwat. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni makhraja sidqi wa ij'alni min ladunka rahmatan ya dzal jalali wal ikram. Pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melanggar hak saudaranya dari segi kehormatan, hartanya, dan kesaliman apa saja yang dilakukannya, hendaknya ia berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan ampunan dari pemiliknya atau minta maaf pada hari ini sebelum datang suatu hari yang pada hari itu tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham lagi. Semua hisab akan dilaksanakan terhadap pahala dan dosa. Jika orang zalim memiliki pahala, maka orang yang dizaliminya akan diberi pahala sesuatu sesuai dengan kadar kezaliman orang tersebut. Jika orang yang menzalimi tidak mempunyai pahala, maka ia harus menanggung dosa orang yang telah dizaliminya dengan dosanya sendiri dan dosa orang lain. Ia harus berada dalam jahanam lebih lama lagi. Miskat. Mahkamah ketiga akan bicara hak Allah SWT sendiri, yaitu kekurangan dan dalam menunaikan perintah-perintah Allah yang fardu. Salat fardu, puasa Ramadan fardu, kemudian zakat fardu bagi yang kaya, kemudian yang telah mencapai nisab, kemudian pergi haji adalah fardu bagi mereka yang dilebihkan dalam hal rezeki atau kaya. Di sini Allah SWT kebanyakan tidak memperdulikan hak-haknya, terserah kepada kemuliaannya. Dia akan menuntutnya atau akan mengampuninya. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa pada hari kiamat akan diadakan ketiga macam mahkamah pengadilan. Ahkamul hakimin, ya Allah. Hakim yang seadil, ahkam, hakim. Hakim tunggal ahkam. Dalam mahkamah pertama, pengadilan pertama, tidak ada ampunan sedikit pun di dalamnya, yaitu mahkamah dalam masalah syirik kepada Allah SWT. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa bagi mereka yang menyekutukan Dia, Allah. Ini jelas, ini ayat ini. Ayatnya jelas. Surat An-Nisa mungkin tidak salah ini. Di mahkamah ini dibicarakan masalah iman dan kufur. Iman dan kafir. Barang siapa yang bersalah, ia tidak akan diampuni sama sekali karena dia telah kafir, musyrik. Tidak ada ampunan. Jadi sejelek-jelek kaum ada sejelek orang kafir dan musyrik. Kal'am adallu, seperti binatang terabak lebih sesat, itulah orang-orang kafir, musyrik, menyekutukan Allah, menuhankan manusia. Allah Yahweh, akhadu Yahweh,
Allah ahadu, Yahweh ahadu, Elohim ahadu, Allahu ahad. Itulah syarat masuk surga. Yahudi saja mengakui Yahweh ahadu, Elohim ahadu. Kenapa kamu menuhankan manusia? Dari mana dalilnya kamu menuhankan manusia? Habis kamu. Ini benar rahmati Allah. Dalam mahkamah kedua, Allah SWT akan mengembalikan hak kepada siapa saja yang pernah dizalimi, dirampas haknya. Baik haknya diberikan langsung atau dari orang yang telah merampas miliknya yang harus ia dapatkan. Mahkamah ini akan membicarakan tentang kezaliman hamba-hamba Allah antara yang satu dengan yang lain. Yang dizalimi akan diberi keadilan dari yang telah menzalimi. Benar, ini mahkamah kedua ini. Yakni hubungan antara hamba dengan hamba, manusia dengan manusia. Kalau dizalimi ya pahalanya kita oper ke kita. Kalau kita dizalimi, pahala yang menzalimi orang itu dioper oleh kita, masuk ke rekening tabungan pahala kita. Kalau tidak ada pahalanya, dosa-dosa kita setorkan ke dia isap. Kalau dia sudah ada pahala, sehingga habislah mereka menghadap Tuhan dengan nihil pahala, na'udzubillah min dzalik, dengan kosong pahala, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Maka merugilah orang-orang itu menghadap Allah dengan bukan cuma nihil pahala, tapi minus. Dia membawa dosa orang lain, dibebankan karena yang dizalimi, yang dibunuh, yang dirampas haknya, yang diperas, na'udzubillah min dzalik. Pendengar yang dirahmati Allah. Hadis yang lain menyatakan bahwa dari kiamat hak setiap orang yang dizalimi pasti akan ditunaikan. Bahkan kambing tanpa tanduk yang telah dizalimi oleh kambing yang bertanduk pun akan mendapat balasan keadilan dari kambing yang bertanduk tersebut. Bayangkan, ini hewan saja Allah adili. Hewan Allah adili, ini kambing ini. Apalagi manusia. Sehingga ada pertanyaan, bagaimana Pak Ustadz kalau hewan tetap diadili? Iya, sesama hewan diadili. Hewan dengan manusia juga. Kita menyambung ayam, taruhan nyambung ayam, dipakai taji, pakai pisau di kakinya, sampai mati-mati itu ayam, maka kita juga menanggung dosa. Jadi dosa manusia dengan manusia juga dosa manusia dengan alam lingkungan. Dosa manusia dengan tumbuhan, dosa manusia dengan hewan, dosa manusia menebar racun, kan dosa juga itu. Bukan cuma manusia yang mati, tapi hewan juga mati. Itu dipertanggungjawabkan juga. Dengar rahmati Allah. Yaitu jika di dunia kambing yang bertanduk telah menzalimi kambing yang tidak bertanduk, dan ia tidak dapat balasannya di dunia karena tidak bertanduk, maka ia akan diberi hak untuk membalas pada hari kiamat dengan diberi tanduk. Bayangkan. Iya. Mereka ini hewan loh, hewan yang punya tanduk. Kita juga yang punya pistol, yang punya pedil, yang punya parang, punya samurai, punya tombak, punya panah, punya gaman membunuh orang, menyakiti orang, maka di akhirat nanti akan dipraktekkan. Kamu balas mereka. Itu. Inilah namanya ahkamul hakimin. Hakim yang seadil-adilnya. Ahkamul hakimin hanya Allah yang mutlak adilnya. Mutlak. Allah itu ahkamul hakimin mutlak, Mas. Itu benar. Mutlak itu artinya tidak berubah-ubah. Tetap. Allah itu al-wasi', tetap. Pemberi, maha pemberi, tetap. Tidak pernah habis kasananya, sumbernya. Oksigen ini berjuta-juta mobil, motor, kereta api, kapal api, manusia mengkeroyok ini oksigen. Apakah hasan oksigen tetap habis? Tetap apa? Tetap atau habis? Tetap, pasti akan berkurang. Belum lagi oksigen tuh mengisi ban dalam mobil, berapa itu? Tapi tetap tidak akan habis. Itulah hasanah Allah, ibarat oksigen ini udara ini. Kalau manusia seberapa sih butuh oksigen itu? Kalau yang kapal api, PLTU, yang
berjuta-juta kilowatts atau beribu-ribu megawatts. Banyak oksigen dibutuhkan karena pembakaran. Untuk pembakaran gas PLTGU, gas dan uap, batu bara, diesel, itu bensin, itu biosolar, itu butuh banyak mas, oksigen, tapi tidak pernah habis. Itulah khasanah Allah. Andai kata oksigen habis, kita mati mas. Tapi apakah habis ini oksigen? Tidak. Khasanah Allah tidak akan pernah habis. Dari segi oksigen itu sudah nikmat mas. Oksigen itu nikmat loh. Kalau bapak dicekik apa tidak mati? Apa itu hakikatnya dicekik? Dipotong leher, dicekik. Hakikatnya adalah merusak jalan udara, oksigen ke paru-paru. Itu kan cara membunuh yang cepat itu dicekik mas. Nah itu dicekik tanpa keluar darah mati. Nah itu kalau ditusuk mati, masih kita masih jijik istilahnya. Tapi kalau dicekik tidak keluar darah mas, tapi mati. Nah itulah. Itu benar. Rasulullah pernah bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang paling bangkrut? Itu sahabat menjawab, menurut kami orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki harta dirham atau benda apapun. Nabi SAW bersabda, orang yang bangkrut dari kalangan umatku ialah orang yang dibangkitkan pada hari kiamat bersama salat, puasa, dan amal-amal kebaikan lainnya, tetapi karena telah mencaci, memfitnah, memakan harta atau memukul orang lain, maka pahala sebagiannya akan diambil oleh si fulan yang dizaliminya, sebagian lain akan diambil oleh si fulan yang pernah dizalimi sehingga habis semua pahalanya. Ketika pahala semua orang zalim yang banyak amal ibadah itu habis, sedang masih banyak orang yang menuntut kepadanya, maka dosa-dosanya yang menuntut itu akan dipikul kepadanya. Demikianlah sehingga ia dimasukkan ke dalam api neraka. Ini kitab Mishkat. Ini pendengar rahmatullah. Dosanya diapor kepada yang dizalimi, habis dosa, tambah itu. Dosanya yang dizalimi diapor ke dia, jadi dia membawa dosa. Amal habis membawa dosa, itulah orang yang bangkrut. Makanya jangan pernah bapak menzalimi orang, memeras orang, jangan. Hei kamu, ini kasus ini ya. Hei saya tuntut kamu berlapis ini Kalau berlapis berapa tahun? Nah ini 1 bulan, ini 5 bulan, ini ancaman 3 bulan, ini 3 tahun, ini yang 10 tahun. Total saja berapa itu? 15 tahun kami tuntut kamu ya. Dikerta ini, orang sakitan dikerta apa? Terpidana, terdakwa. Sudah keluarganya datang ke rumahnya, nego damai, pakai peliput, pelicin, amplop, kalau tidak amplop ini ada tanah, tidak ada mobil, ini benar rahmat Allah. Sehingga Allah itu dengar itu telinganya, jaksa, hakim, polisi, penegak hukum, pejabat, bahasanya. Bila kalian dikasih jabatan, kekuasaan, itulah pada hakikatnya adalah Allah melaknat kamu karena dosa-dosamu. Itu melaknat kamu. Ini firman Allah dalam suhufnya Nabi Ibrahim, tidak main-main ini, bukan saya yang bicara. Orang yang kami beri kekuasaan hakikatnya adalah kami laknat karena dosa-dosa mereka. Iya kami laknat loh, iya. Pejabat itu mudah mas. Fitnah dunia itu mudah mencari uang, mudah putar balik fakta, vonis, itu baru tuntutan. Polisi dakwaan, kalau di tingkat polisi dakwaan, pasal jeratan, kasih pasal berlapis, nego lagi, jangan, lagi ke jaksa, kasih naik tuntutan, ini sudah berapa pasal, 3 pasal kena, sudah. Total itu 3 pasal. Berapa itu ancamannya? Itu. Tuntut berapa? 10 tahun. Belum lagi kejaksaan. Kehakiman. Vonis. Ini tuntutnya 10 tahun, bisa saya kasih maksimal. Atau saya tambah lagi 10, bukan 10, tambah lagi 5 atau seumur hidup. Astagfirullah.
pasar ini namanya, pasar Markus, mafia kasus. Ini cepat dapat uang, Mas, cepat dapat uang, pejabat cepat dapat uang, entah pejabat pemerintahan maupun pejabat pengadilan, penegak hukum, itu eksekutif yudikatif, itu nanti awas di sana. Itu memang benar ini. Allah berfirman dalam kisahnya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tidak ada kitab, cuma cukup lembaran-lembaran. Apa bahasanya? Kekuasaan yang kamu peroleh ada sebagai laknat aku kepada kamu atas dosa-dosamu. Itu laknat, Mas. Kekuasaan itu laknat. Loh, kalau kamu cerdas barangkali, kamu malaikat barangkali tidak ada kemauan, tidak ada maunya, tidak butuh. Kalau kamu masih butuh kan? Gaji cuma berapa? Iya, gaji cuma berapa? Nggak cukup. Itu sudah datang itu. Sudah Pak, ini sudah Bu Ibu, gini. Itu baru jaksa penuntut, belum lagi jaksa pendamping, belum lagi kepala kejaksaan. Aduh, bahaya. Diperas, Mas, itu para pesakitan. Begitulah hukum di dunia ini, bukan cuma di Indonesia, di dunia ini. Peras, Mas. Itu nanti yang bikin sakit itu sebab itu. Suka-suka mereka. Saya ini harus dapat jabatan. Kajari ini, aduh. Bagus nih jadi kajari. Cepat. Cepat apanya? Cepat dapat uang. Na'udzubillah min dzalik. Seharusnya kejaksaan itu tempat ladang untuk beramal, untuk integritas, kejujuran. Integritas itu kejujuran, untuk kejujuran, Mas. Itu nanti pahala akhirat dijamin, Mas. Jaminan Allah, orang-orang yang jujur itu surga. Berapa sih uang cuma di dunia? Paling cuma 1 miliar, paling tidak sampai hidup kekal. Ini di akhirat kekal abadi. Pilih mana? Kalau ada otak ya pilih akhirat. Pilih jujur, Mas. Biar hancur. Jujur biar hancur. Integritas biar diberantas. Kita harus kesatria, Mas. Orang kesatria itu integritas, jujur. Polos. Lugu. Itulah orang-orang jujur. Itulah orang-orang hamba-hamba Allah. Itulah yang akan dilindungi oleh Allah. Allah lindungi dari sakit. Itu karena apa? Amalan. Kenapa kamu sakit? Iya, Allah tidak lindungi. Dosa, Allah tidak terima dosa kamu. Kamu biar tidak dosa, tidak minta ampun atau minta sehat. Allah pun tahu kamu semua manusia itu, Allah tahu isi hatinya supaya sehat. Supaya bisa menikmati dunia karena sehat itu. Allah sudah tolak itu. Doa-doamu. Tolak Allah. Mati. Bapak Ibu masih dimuliakan Allah. Walillahil izzati, bahwasanya sesungguhnya kemuliaan, kekuatan hanya untuk Allah, walil Rasul, walil mukmin, dan untuk orang-orang mukmin. Bapak Ibu orang mukmin masih diampuni Allah, diampuni, masih diterima doa-doa Ibu. Yuk Bapak Ibu, teman-teman Bapak Ibu sudah tergeletak di kasur, di kamar tidur, di kamar rumah sakit, bukan cuma digeletak rumah, sudah mati, game over, dikubur. Kenapa? Karena doanya sudah tidak diterima. Doa minta sehat Allah sudah tolak. Allah sudah tolak. Kenapa Allah tolak? Iya, kita sangat brengsek, Mas. Gak pernah senyum. Kalau ada orang berteman cuma ada maunya dunia, bukan ikhlas berteman. Kita sekarang berteman apa sih? Ada tujuan tuh, apa? Dunia. Ya orang kaya. Kita kasih teman. Kita bikin teman mereka. Karena apa? Motivasi harta. Kita harus berteman motivasi lillahi ta'ala. Saat mereka butuh, kita bantu. Itulah hakikat berteman. Saat kita butuh, ya insya Allah mereka bantu. Begitulah, saling bantu membantu. Itu hakikat berteman. Ikhwanul muslimin. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Semogalah apa yang saya ceramahkan ini bermanfaat, insya Allah. Kita sudah memasuki tanggal 17 ini, November
Insya Allah November ini adalah hari kelahiran saya. Bulan kelahiran saya, insya Allah Bapak Ibu doakan umur panjang agar bisa berceramah. Ini kan kita tegur sapa kan. Tegur sapa ini bukan berarti saya ini pandai, saya ini profesor, saya ini pandai, bukan. Saya ini manusia biasa, Mas. Kalau salah tegur. Ini nomor WA saya. Ini nomor WA saya. Loh iya, nomor WA saya ini kan saya posting di WA. Tegurlah Pak Ustadz, saya minta maaf, saya mau menegur Pak Ustadz. Silakan ditegur. Mungkin kita salah, kita tidak merasa salah, orang lain yang kita tegur, kita sapa. Kita bukan malaikat, saya Ustadz bukan malaikat, saya masih manusia, masih punya nafsu. Gak mungkin tidak punya nafsu loh, masih suka makan loh, iya wajar. Suka nikmat dunia, iyalah suka, itu fitrah kok. Tidak ada yang sok ini, cok jago, gak ada yang jago, gak ada, Mas. Yang jago itu yang senantiasa menegur, memberi info, memberi tausiah, itu bagus. Bukan motivasi dunia, tidak. Saya ceramah ini tidak yang bayar, na'udzubillah min dzalik. Kalau saya dibayar, saya ceramah ini YouTube apa segala ini, WA, radio, tidak ada yang bayar, Allah yang bayar. Saya kalau saya dibayar saya tolak, nggak mau. Kasihkan saja panti asuhan. Karena apa? Kalau sudah dibayar, kalau motivasi uang, sudah nggak ikhlas itu, Mas. Motivasi dunia, kita bukan motivasi dunia. Karena iman waktu saban, imanan waktu saban, iman dan waktu saban hanya mengharap ridho Allah. Apa ridho Allah? Pahala. Bukan harap uang. Maaf. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, pendiri Ponpes Tebu Ireng, Cukir Jombang, di Demang. Itu bukan bisnis macam model sekarang, pesantren sekarang, Mas. Kiai-kiai dunia bukan, mereka itu kaya. Hasyim Asy'ari, tebunya itu kan depan pesantren itu sudah PG Cukir, pabrik gula Cukir. Tebunya, kebun tebu banyak, sawahnya banyak, Mas. Gratis mereka. Loh, ustadznya, gurunya yang ngaji, iya dikasih makan di situ, ditanggung, Mas. Tidak ada, nol. Santi-santi datang saja sudah mondok, perlu kasih itu pakaian. Bukan model sekarang, maaf. Saya ini orang Kediri, Pare, Cukir, Jombang, Diwa, satu jalur Karesiden Kediri. Saya tahu. Eyangku, mbah-mbah buyutku itu adalah Amsenar, pabrik gula, Mas Kumitir, Juru Bayar, pabrik jengkol Kediri. Maaf, saya bukan bangga pada nenek moyangku, bukan. Tapi itulah kenyataannya. Jadi tahu, Mas, itu PG Cukir, PG jengkol Kediri itu besar, dibom dulu sehingga hancur, dibom oleh Jepang. Cukir Kecamatan Wates Kediri. Mana sekarang? Pelosok Klaten ya, dulu Wates, Pelosok Klaten belum ada. Kediri, satu jalur, Mas, cuma dekat. Saya tahu sejarah pesantren Indonesia di tanah Jombang, Karesiden Kediri itu adalah gratis, Mas, bukan bisnis. Na'udzubillah min dzalik. Jangan ada yang memfitnah itu. Hasyim Asy'ari itu, Kiai Haji Asy'ari itu bisnis iuran, minta iuran. Tidak, demi Allah, gratis, Mas. Saya tahu, saya masih kerabat. Yang bermain di Ketebu juga, di mana Regula, Juru Bayar, Komitir, tahu itu di Cukir, jengkol, satu daerah itu. Gimana kayanya Hasyim Asy'ari? Kaya, Mas. Tebu, lewang depan pesantren Cukir itu PG Cukir, desanya Cukir, Mas. Kemudian dusunnya Tebu Ireng, makanya disebut Tebu Ireng. Depannya PG Cukir, pabrik gula terkenal Jawa Timur itu ya Cukir. Kemudian Kediri, jengkol itu besar, pabrik gula terlama, paling lama, paling duluan, pabrik gula jengkol Cukir.
Subur mas mereka, daerah subur mas, Gunung Kelot, laharnya Gunung Kelot, vulkanik, itu Pare, Jengkol, Jombang, Kali Konto mas, muaranya di sana di Bantar Kedunglo di Jombang, di dekat Kertosono, melewati dari Gunung Kelot, Jengkol, kemudian Badas, dari sampai di Jombang, sampai ke Bantar Kedunglo, di Kali Brantas, itu daerah vulkanik, paling subur sudah daerah situ, daerah saya. Oh itu harus Bapak tahu. Kami orang situ mas, kami orang Jombang, Kediri, satu daerah mas, garis Kediri mas. Kenapa subur? Karena vulkanik Gunung Kelot mas, gunung paling aktif, gunung yang di Kediri paling aktif itu seluruh Jakarta itu Gunung Kelot, Jawa Timur Gunung Kelot, subur mas. Maka di situ Kediri ada kerajaan Kediri, ada kerajaan Majapahit, kerajaan Malang mana? Itu Mapel, itu. Singasari, itu Malang, itu. Kemudian dari Singasari Majapahit, itu daerah-daerah situ juga. Sehingga kami inilah para nenek moyang kerajaan besar ini Majapahit, Kediri, itu. Karena memang subur. Kelot ikonnya ada Kelot, penghasil vulkanik, belerang, penyubur, nitrogen, penyubur. Subur mas, di sana paling subur sudah daerah situ. Kediri, Pare, Jombang, Malang, Ngantang sudah berbatasan. Insyaallah kita akhiri a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.